Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Aris Lustianingya. Saya selaku dari perwakilan Kapolresta Yogyakarta. Nah, pertemuan kita pada sore hari ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan kasus tentang antara Miga Coan dengan pihak ojol yang terjadi pada Sabtu lalu tanggal 13 November 2021. Nah, mungkin langsung saja sebelum kita mencari solusinya, mungkin ada yang mau dikeluarkan dahulu pendapat dari Saudara David Mahendra selaku customer dari Gacuan. Terima kasih Saudari Ari dari pihak Kapolresta Kepolisian. Saya David Mahendra dari customer Gacuan. Nah, dalam hal ini saya memberikan adanya pendapat atau statement bahwasannya baru kali ini saya sangat kecewa terkait orderan saya yang tidak segera diproses oleh pihak ojol. Baru kali ini memang. Tanpa adanya kepastian, tanpa adanya kabar, saya sudah berkali-kali memberikan pesan kepada pihak ojol, namun pihak ojol jawabannya juga sama, masih diproses di Gacuan Kota Baru, begitu. Sedangkan saya sendiri kan, saya sudah sangat lapar. Saya ingin segera pesanan saya segera diproses, dan saya makan bersama dengan keluarga, menikmati adanya pesanan tersebut. Jadi ya, kecewa sekali sebenarnya. Saya ingin segera makan mie gacuan itu. Nah, ya semoga ini menjadi sebuah tolak ukur lah ke depannya buat ojol untuk segera memproses dengan baik tanpa adanya kabar yang tidak sesuai begitu. Begitu Saudari Ari dari saya selaku customer gacuan. Baik, terima kasih Saudara David. Mungkin selanjutnya kita bisa meminta pendapat dari Saudara Gani selaku perwakilan korban dari kejadian Sabtu lalu ya, selaku ojek online. Mungkin bisa dijelaskan Saudara Gani. Baik, terima kasih atas waktunya Saudari Ari dari kepolisian. Sebelumnya perkenalkan saya Daniel Adrianto. Saya selaku ojek online yang menerima orderan dari Bapak David Putra Mahendra. Dari Bapak David, saya pribadi mau mengucapkan mohon maaf dulu, mau minta maaf kepada Bapak David karena memang ini di luar kendali saya karena memang saya sudah menjalankan proses dan saya sudah mengikuti prosedur yang ada sebagai mitra dari ojek online sendiri. Saya sudah menerima orderan, saya sudah ke lokasi, saya sudah ke Gacuan Kota Baru, dan saya sudah memesan dan saya menunggu orderan saya. Nah, namun pada saat di lapangan atau di Gacuan Kota Baru sendiri, saya ini gimana ya? Saya sudah menunggu lama gitu Pak David, dan malah orderan saya ini saya kira malah tidak dilayani gitu, tidak segera diproses dari pihak gacuannya. Padahal saya sudah menunggu dari sama seperti yang saya sudah katakan pada saat itu Pak di dalam chat, karena memang telah diproses dan sedang diproses. Namun saya sendiri juga kurang tahu kenapa lama sekali, dan akhirnya orderan yang dari yang saya order ini untuk Bapak itu Bapak cancel karena mungkin Bapak juga telah menunggu lama, dan juga dari pihak Gacuan sendiri tidak kunjung menyelesaikan orderan yang telah kami order atau dari Bapak sendiri pesan itu tadi. Nah, mungkin dari saya itu sih Pak, karena memang saya sudah mengikuti proses yang ada, dan ya kesalahan bukan ada di saya sih Pak, seperti itu Pak. Tapi saya tetap memohon maaf atas kesalahan yang mungkin bikin nggak enak sama Bapak David karena telah menunggu lama, seperti itu. Jadi saya, Saudari Ari, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih untuk Saudara Gani atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sudut pandang dari Saudara Deo selaku manajemen dari Gacuan.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dio Sandi, mewakili manajemen dari Mega Cuan cabang Kota Baru. Di sini memang benar terjadi masalah yang menimpa Mega Cuan pada Sabtu ya. Lalu di mana dari pihak ojek online sendiri itu terdapat semacam antrian lama ya, macam antrian lama. Kemudian terjadi cancel dari pihak customer yang mengakibatkan dari pihak Gojek sendiri akhirnya meluapkan emosinya kepada pihak Mega Cuan. Nah, menyikapi laporan adanya antrian dan robot, sebenarnya ini kami terangkan lebih dahulu terkait dengan sistem pesanan dari Mega Cuan sendiri, di mana Mega Cuan ketika konsumen telah melakukan pesanan, maka itu sudah pasti tercantum tertera jelas di mana urutannya, kemudian habis siapa, kemudian sebelum siapa itu sudah jelas. Tapi yang menjadi kendala adalah ketika jadi overload, memang itu menjadi kendala kami kurang lebih dalam seminggu ini, yang mengakibatkan banyak sekali pesanan itu kemudian mengalami semacam rancu ya, terutama dalam hal urutannya. Nah, kemungkinan besar itulah yang dialami oleh Bapak Gani ya selaku ojol. Nah, di sini mohon maaf Pak, yang saya nyanyi itu gimana ya Pak? Karena orderan saya itu dilompat-lompati gitu Pak, karena memang saya sudah datang terlebih dahulu nih, tapi kenapa customer sebelah saya yang notabene-nya dia jauh datangnya itu tuh setelah saya gitu loh Pak, jauh setelah saya gitu malah dia mendapatkan orderan terlebih dahulu. Nah saya kan ya gimana ya Pak, merasa kesal dan juga customer saya ini juga sudah tidak sabar gitu Pak. Saya juga cuma bisa memproses, memproses dengan Pak David itu sendiri. Sementara kejelasan saya dikasih orderan saya ini kan nggak kunjung selesai gitu Pak, nggak kunjung dikasih tahu juga. Nah itu gimana ya Pak ya, saya juga kesal juga sih Pak, seperti itu Pak. Nah, mungkin tadi ya terdapat semacam kekeliruan dari sistem orderan. Kalau tadi kan memang terjadi namanya overload ya, kerancuan gitu. Nah, mungkin saja ketika Bapak itu memesan, itu sebelumnya itu sudah dipesan gitu loh. Jadi di sini kami mungkin akan meninjau lagi terkait dengan informasi ini. Tapi sebenarnya di sini permasalahan itu bisa diselesaikan secara musyawarah aja Pak. Apalagi di sini kan kasus ini juga merupakan kasus baru ya yang menimpa kami di Kota Baru terutama. Nah, di sini ketika masalah itu muncul, nah Bapak kemudian memviralkan masalah ini. Sebenarnya itu bisa diatasi, nggak perlu Bapak membawa namanya memviralkan lah masalah ini, sebenarnya seperti itu Pak. Karena ini pun juga masalah yang internal yang bisa kami selesaikan dengan cepat gitu, nggak perlu menyebarluaskan atau membesar-besarkan masalah ini, seperti itu. Mohon maaf Pak sebelumnya, karena menurut Bapak tidak perlu membesar-besarkan ya Pak. Gimana ya Pak? Saya ini kan ojek online-nya ya Pak. Saya yang menerima orderan dari Bapak David dan saya yang menunggu lama di Mega Cuan Kota Baru. Dan orderan saya nggak kunjung di anu nih Pak, nggak kunjung dikasih-kasih dan tidak kunjung dibuat-buatkan, tidak kunjung dilayani. Saya meluapkan emosi saya dengan menendang kursi kan Pak. Nah, kenapa saya memviralkan ya? Karena dari karyawan Bapak sendiri Pak, karyawan Bapak sendiri itu setelah saya menendang kursi meluapkan kesalahan saya malah dikeroyok Pak, saya malah dipukulin dengan karyawan Bapak, dan yang menurut saya itu sudah tindak kriminal ya Pak, dan saya tidak terima dengan hal tersebut Pak. Kayak gitu Pak, saya ya tidak terima aja Pak. Gimana bisa terima? Saya mencari nafkah, saya mengantri, saya ini itu untuk mencari uang, tapi malah dikeroyok seperti itu kan. Coba bayangkan Pak, Anda sebagai saya seperti itu Pak. Baik, kemudian terkait dengan pengeroyokan tadi ya Pak. Di sini sebenarnya memang beberapa oknum kami atau pekerja kami itu melakukan semacam, kalau di media disebutkan pengeroyokan. Sebenarnya bukan pengeroyokan itu Pak. Sebenarnya itu kan bermula dari ketika Bapak emosi, Bapak kemudian melakukan namanya pengerusakan pada fasilitas kami ya. Misalkan kursi tadi Bapak rusak. Nah, kemudian itu juga terpancing emosi dari pekerja-pekerja kami. Sebenarnya dikatakan pengeroyokan itu tidak, karena di situ mungkin sama-sama saya tahu memahami bahwa sama-sama emosi seperti itulah, sehingga kalau dikatakan pengeroyokan itu kurang tepat. Nah, di sini yang perlu saya sayangkan adalah sebenarnya masalah ini itu bisa diselesaikan secara musyawarah aja Pak. Bapak di sini itu memanggil masa Bapak ya, yang mengakibatkan justru perusahaan kami yang mengalami kerugian ya, karena viral akhirnya apa, banyak yang mengkritik pada perusahaan kami, padahal ini pun bisa diselesaikan secara musyawarah seperti itu. Nggak perlu memanggil masa Pak, nggak perlu seperti itu.
ini bentuk solidaritas sih Pak. Ini sebenarnya solidaritas kami dan ternyata dan kebetulan ya Pak, kebetulan saya sebagai korban pada saat itu dan saya ini salah satu gimana ya, keresahan juga bagi teman-teman semua. Ini sudah disampaikan teman-teman, sudah juga sebagai apa ya, bahan perbincangan dari teman-teman bahwa sistem yang Bapak canangkan ini atau yang Bapak terapkan pada Piga Cuan Kota Baru ini tuh tidak sesuai dengan prosedur yang ada gitu Pak. Maksudnya kenapa ya? Sangat tidak efektif karena antara pesanan customer offline atau customer biasa dengan customer ojol itu tuh sama-sama dijadikan satu dan diselang-seling, dan ya ini kita sebagai komunitas ojol itu juga kesal Pak, karena memang kita sangat menghindari, jujur ya Pak, kami sangat menghindari adanya orderan Piga Cuan ini karena sistem yang Bapak canangkan seperti itu Pak ya. Itu salah satu bentuk solidaritas kita agar didengar bahwa sistem yang Bapak canangkan ini tuh sangat tidak efektif seperti itu Pak. Baik, sebaiknya lebih baik ya bisa kita selesaikan secara musyawarah daripada Saudara Gani dan juga Saudara Deo mungkin semakin memanas ya takutnya. Mungkin saya bisa mengundang Saudari Tarisa selaku perwakilan dari Muspika untuk memberikan solusi atas terkait permasalahan ini begitu. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk Saudara Ari atas waktunya. Perkenalkan, selamat sore sebelumnya, saya Tarisa Ramadhani, perwakilan dari Muspika Kota Baru. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah bahwa akan menengahi atau memberikan solusi antara pihak ojol dengan manajemen Gacuan atas perselisihan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November malam. Nah, dari laporan yang saya terima, setelah saya berunding dengan pihak Muspika Kota Baru dengan Gondokusuman, saya mendapatkan hasil bahwa Gacuan hanya perlu dikenai denda saja sebesar 10 juta untuk kompensasi terhadap pihak ojek online, dan Resto Gacuan sendiri akan belum boleh beroperasi selama 1 minggu hingga keadaan tersebut kondusif. Nah, untuk solusi yang saya berikan ini, bagaimana pihak ojek online dengan manajemen Gacuan, apakah setuju atau keberatan? Intervensi Mbak, saya kurang setuju dengan solusi yang Mbak berikan ya, karena kalau untuk denda saja dan penutupan itu menurut saya sangat-sangat tidak adil, karena saya sendiri sebagai korban merasa dirugikan sekali ya, karena saya sudah dipukulin dan juga saya sudah di cancel orderan dan mendapatkan bintang, mungkin bisa dikatakan bintang 0 gitu ya Mbak, dari customer sendiri. Nah itu menurut saya kayak kurang adil aja kalau misal kayak gitu. Menurut saya 6 pegawai atau para karyawan yang telah mengeroyok saya atau yang telah meluapkan emosinya kepada saya itu harus dipecat ya, karena memang attitude kayak gitu itu sangat tidak sesuai prosedur di dalam pekerjaan seperti itu. Karena memang yang gimana coba saya sebagai ojol terus melakukan kesalahan dan malah dikeroyok seperti itu, saya tetap harus dipecat seperti itu. Dan juga untuk denda sendiri, saya juga telah luka-luka kan Mbak, karena dikeroyok itu tadi. Saya juga ada biaya pengobatan. Nah dari saya sendiri, kalau denda 10 juta ya kurang sih Mbak, paling enggak ya 100 juta atau ya 100 juta itulah paling enggak. Gitu. Mungkin menurut dari pihak Muspika sendiri 100 juta itu terlalu besar ya, karena si pihak manajemen Gacuan juga mengalami beberapa kerusakan fasilitas. Dari pihak Muspika menawarkan denda sebesar 50 juta. Atau apakah Saudara Gani setuju? Ya kalau 50 juta ya nggak apa-apa sih Mbak. Yang penting ya ada ganti rugi aja, pihak dari Gacuan sendiri mengganti rugi tentang pengobatan saya dan juga ya yang lain-lainnya itu tadi Mbak. Ya kayak gitu aja nggak apa-apa Mbak. Ya baik, terima kasih. Jadi saya memutuskan bahwa denda yang diberikan oleh manajemen Gacuan kepada pihak Gani sebagai ojek online berupa 50 juta sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Saudara Gani. Nah, saya akan bertanya kepada pihak manajemen Gacuan apakah bentuk pemecatan 6 kru yang terlibat perselisihan dan denda 50 juta, manajemen Gacuan sendiri setuju atau bagaimana? Oke, terkait dengan kompensasi tadi, karena dari pihak kami juga nggak ingin masalah ini semakin diperpanjang,
oke, dari pihak kami akan menerima terkait dengan tadi denda yang diberikan sebagai bentuk kompensasi. Kemudian terkait dengan pemecatan, di sini juga dari tim kami juga sebenarnya sudah memetakan siapa-siapa saja dari oknum-oknum kami yang melakukan pengeroyokan tadi ya sebenarnya kepada Bapak Gani ya atau Saudara Gani. Dan di sini sebenarnya juga melanggar etika juga terkait dengan etika profesi, terutama berkaitan dengan konsumen juga. Maka dari itu kesepakatan tadi baik akan kami terima sebagai bentuk pembelajaran juga pada pihak kami Mika Cuan, terutama cabang Kota Baru seperti itu. Ya baik, denda tersebut dengan penghentian operasi gacuan sementara akan disetujui, namun nanti dari pihak gacuan 6 kur yang terlibat perselisihan akan meminta maaf kepada pihak Gani dan manajemen gacuan akan berjanji tidak mengulangi insiden tersebut dan memperbaiki layanan untuk menggunakan ojol tersebut. Bagaimana, Saudara Deo? Baik, akan kami terima dan akan kami laksanakan secepatnya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa solusi dari adanya perselisihan ini itu yang pertama, gacuan akan dikenai denda sebesar 50 juta dan akan diberikan kepada Saudara Gani atas sebagai kompensasi perselisihan tersebut. Lalu 6 kru yang bersangkutan akan dinonaktifkan secara permanen sebagai bentuk punishment antara pihak ojol dengan pihak gacuan tersebut. Lalu Resto Mie Gacuan Kota Baru belum diperbolehkan beroperasi selama 1 minggu hingga keadaan kondusif. Dan selain dari denda tersebut, pihak manajemen gacuan akan meminta maaf kepada pihak ojek online dan berjanji tidak akan mengulangi insiden serta memperbaiki layanan agar memudahkan ojol dalam pembebasan secara online. Mungkin segitu dulu solusi yang bisa Muspika berikan. Terima kasih Saudara Ayi atas waktunya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudari Tarisa atas waktu dan tempatnya karena sudah memberikan solusi atas permasalahan ini. Mungkin ada closing statement dari masing-masing pihak terkait dengan tanggapan atas solusi yang sudah disepakati ini. Mungkin bisa dimulai dari Saudara David dahulu, selaku customer dari Gacuan. Baik, terima kasih Saudari Ari selaku Kapolresta Kepolisian Kota Baru. Dalam hal ini, statement atau pendapat saya, semoga apa yang terjadi dalam kasus terjadinya penumpukan orderan di Gacuan Kota Baru diharapkan dapat diperbaiki dengan baik, serta solusi yang diberikan dapat diapresiasi dan digunakan dengan baik juga semaksimal mungkin antara pihak manajemen Gacuan Kota Baru dengan pihak ojol dan menjadi pembelajaran kembali dari saya selaku customer Gacuan untuk tidak semena-mena melakukan adanya cancel dalam orderan. Begitu Saudari Ari dari statement saya. Baik, terima kasih Saudara David Gani selaku perwakilan dari ojek. Baik, kalau dari saya sendiri untuk closing statement, yang jelas saya akan meminta maaf dulu kepada Bapak David dan juga pada Bapak Deo selaku manajemen gacuan dan customer, bahwa kegaduhan kemarin juga mungkin salah satunya penyebabnya dari saya sendiri ya, karena memang saya sendiri juga kesal itu tadi, meluapkan kesalahan saya, dan ya mungkin saya cuma minta maklumin aja karena ya namanya kesal ya Pak, karena sudah menunggu lama dan juga di cancel orderan dan malah mendapatkan perlakuan seperti itu. Saya minta maaf atas kejadian itu. Untuk kedepannya mungkin dari pihak manajemen gacuan, harapan dari saya sendiri bisa merubah atau memodifikasi sistem yang ada, karena memang masukan dari teman-teman komunitas ojek online juga sistem yang dijalankan sampai saat ini itu memang kurang efektif dan sangat tidak efektif bila selang-seling antara customer offline dan juga para ojek online seperti itu. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, dan saran dan masukan dari ojek online ini harap didengar karena memang sebagian besar pelanggan dari Gacuan ini kan juga berasal dari ojek online. Jadi biar sama-sama enak juga pada saat bekerja seperti itu. Saya kembalikan ke Saudari Ari.
Baik, terima kasih untuk Saudara Gani. Mungkin selanjutnya terakhir bisa closing statement dari Saudara Deo selaku manajemen dari Migacuan. Baik, terima kasih ya. Menyikapi kasus ini sebenarnya dapat menjadi semacam pembelajaran juga, terutama bukan hanya pada Pak Migacuan dari cabang Kota Baru saja, tapi juga Migacuan secara keseluruhan di berbagai kota di Indonesia, terutama dalam menyikapi kekurangan-kekurangan apa saja yang selama ini terdapat di Migacuan, terlebih yang notabene dia merugikan dari pihak konsumen setia kami maupun dari mitra kami. Untuk itu di sini saya mewakili Migacuan cabang Kota Baru mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas masalah yang terjadi, karena ini masalah sama sekali tidak kami harapkan ataupun kami inginkan terjadi. Dan di sini kami akan berjanji untuk secepatnya merealisasikan apa yang telah menjadi keputusan dan akan memperbaiki dari segi layanan kami yang masih dinilai kurang dalam memberikan kepuasan kepada kedua mitra ataupun dari konsumen setia kami. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Dio atas closing statement-nya. Mungkin sekian saja musyawarah kita pada sore hari ini. Saya juga berharap solusi yang diberikan dari pihak Muspika dapat segera dijalankan oleh pihak manajemen Gacuan dan juga selaku Bapak Saudara Gani Argianto untuk juga mungkin kedepannya bisa lebih dapat diselesaikan. Kalau ada permasalahan dapat diselesaikan dengan kepala dingin gitu. Mungkin sekian musyawarah kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah itu pihak-pihak masing-masing pihak dapat meninggalkan ruangan ini. Terima kasih.